Selamat datang ke Bicara Sabda. Hari ini saya akan berbicara tentang kepimpinan intergenerasi. The big idea ataupun ide besar yang saya ingin kongsikan hari ini adalah tentang belajar dari masa lalu untuk membina generasi yang baru. Ataupun dalam bahasa Inggris katakan, learning from the past to build a new generation. Teks yang saya ambil adalah dari Ulangan, bab yang ke-32 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ingatlah zaman dahulu. Pertimbangkanlah tahun-tahun angkatan yang lalu. Tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjukkan kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan memberitahumu. Saya ingin juga membaca dalam teks bahasa Inggris. Remember the days of all, consider the years of all generations. Ask your father, and he will inform you, your elders, and they will tell you. Nah, saya akan berkongsi berdasarkan Ulangan 32 ayat yang ke-7 ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin membawa kita melihat konteks ayat ini sendiri. Kita semua tahu bahwa kitab Ulangan mengandungi khotbah Musa sebelum kematiannya selepas 40 tahun penggembara di padang gurun. Di akhir umurnya yang ke-120, Musa memberi beberapa pesanan kepada umat Israel, yaitu generasi baru, pemimpin yang baru. Dan kata-kata akhir ini, ataupun boleh kita katakan perintah ataupun commandments kepada generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian. Kita melihat dalam Ulangan 32 ayat yang ke-7 yang mengingatkan kita bahwa Musa menyatakan kegelisahannya dan kebimbangannya bahwa ada kemungkinan umat Israel akan mengulangi sejarah semasa dan sebelum 40 tahun, bahkan selama 40 tahun mereka di padang gurun. Maka saya merasakan bahwa message Musa yang terakhir kepada generasi yang baru ini sangat penting. Di sini kita melihat Musa memberikan 3 spesifik perintah ataupun commandments yang boleh menjadi pedoman dan panduan kepada mereka, yaitu generasi yang baru yang akan masuk dan memiliki tanah perjanjian, supaya mereka tidak mengulangi kesilapan, kesalahan yang telah dibuat oleh leluhur mereka. Nah, persoalannya di sini, bagaimanakah kita boleh belajar dari generasi yang lalu supaya kita dapat membina generasi penerus ataupun generasi yang baru? Berdasarkan Ulangan 32 ayat yang ke-7, ada 3 pesan Musa kepada generasi yang bakal menduduki tanah perjanjian. Dan 3 pesanan ini sangat penting untuk Yosua, pemimpin pada masa itu, dan kepada generasi yang dipimpinnya. 3 pesanan ini juga sangat relevan dan penting untuk kita hari ini. Apakah 3 pesanan itu? Mari kita lihat. Yang pertama, dalam ayat yang ke-7 yang pertama, dia katakan, ingatlah zaman dahulu. Remember the days of all. Nah, kalau kita lihat perkataan ini, ingatlah zaman dahulu, ataupun remember. Perkataan remember ataupun ingat ini berasal dari bahasa Ibrani, zakar, yang berarti mengingatkan sesuatu peristiwa lalu. To remember ataupun to recall a memory. Ataupun memikirkan sesuatu dengan merujuk kepada masa depan. Or to think in the light of the future. Dan perkataan ingat ataupun remember ini juga sebagai satu peringatan ataupun pengajaran. Seperti yang kita semua sedia maklum bahwa manusia cenderung melupakan sesuatu peristiwa, apatah lagi peristiwa penting yang sudah mungkin terjadi pada sekian lama. Contoh ya dari Alkitab kita boleh belajar adalah dalam Kejadian 23 itu, ketua juru rasa santapan di raja begitu cepat lupa ataupun tidak ingat Yusuf
yang pernah mentafsir mimpinya. Bahkan sejarah umat Israel selama mereka di Mesir, bahkan selama mereka di padang gurun, itu sangat memalukan, bahkan sangat menyakitkan. Mereka menderita selama 430 tahun sebagai hamba abdi di Mesir. Ditambah dengan pengalaman yang begitu menakutkan. Bahkan setiap hari mereka berhadapan dengan kematian di padang gurun selama 40 tahun. Mungkin mengingatkan peristiwa-peristiwa itu mungkin menyakitkan, dan mereka tidak mau memperingatkan itu. Tapi di sini firman Tuhan, bahkan Musa mengingatkan mereka hari ini, remember. Nah, kita akan belajar nanti apa yang harus kita remember, apa yang harus kita ingat, saudara. Kita melihat di sini bahwa Allah memerintahkan mereka untuk mengingatkan, untuk mengingati, to remember. Kita percaya bahwa bukan memperingatkan itu supaya kita tidak boleh terlepas daripada sejarah, bahkan masa silam kita, tidak. Tapi memperingati segala peristiwa untuk satu pengejaran. Ya. Dan bahkan kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, remember the days of old, ataupun ingati zaman dahulu. Zaman dahulu ini merujuk kepada masa permulaan karya penciptaan Allah. Bermula daripada kejadian lagi. Nah, itu perintah yang pertama. Memperingati zaman dahulu, ataupun remember the days of old. Yang kedua, perintah yang kedua yang disampaikan Musa kepada generasi Yosua dan generasi yang baru, ialah pertimbangkanlah tahun-tahun angkatan yang lalu, ataupun consider the years of all generation. Perintah kedua ini adalah perintah untuk membawa kita, memperingatkan kita untuk belajar daripada generasi yang terdahulu. Pertimbangkan, perkataan pertimbangkan, consider dalam bahasa Ibrani, bin, berarti a careful or a thorough study, ataupun satu kajian, pembelajaran yang teliti tentang siapa? Tentang angkatan yang baru. Perkataan di sini digunakan angkatan yang baru. Dalam pengertian yang lain, angkatan yang baru ini adalah keturunan-keturunan yang lalu. Kalau dalam bahasa Inggris ada patriarch, dia merujuk kepada patriarch, ya, keturunan yang lalu ataupun leluhur kita. Nah, ini merujuk kepada satu kajian ataupun a careful study, pertimbangkan, yaitu tentang karya Allah melalui setiap generasi yang terdahulu. Ya. Jadi perkataan angkatan yang lalu ini begitu merujuk kepada patriarch ataupun leluhur kita. Dan di sini saya dapat simpulkan bahwa kita perlu belajar tentang salasila ataupun silsilah ataupun keturunan-keturunan. Karena setiap keturunan yang ditulis dalam Alkitab itu membawa arti yang sangat powerful, yang sangat penting di dalam seluruh karya penciptaan Allah, bahkan di dalam seluruh karya penebusan Allah. Saya mengambil contoh di dalam Yesaya 51 ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesaya memperingatkan kita betapa pentingnya kita belajar daripada leluhur kita. Dia katakan dalam ayat yang pertama, dengarlah aku wahai kamu yang mengejar kebenaran. Wahai kamu yang mencari hadirat Tuhan, pandanglah batu pejal tempat asal kamu terpahat, dan lubang galian tempat asal kamu digali. Pandanglah Abraham, nenek moyangmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Aku memanggil Abraham apabila dia seorang diri. Aku memberkati dia dan meramaikan keturunannya. Nah, sangat jelas Yesaya mengajak kita hari ini untuk belajar. Dia katakan, lihatlah, pandanglah batu pejal tempat asalmu. Dari mana asal-usul kita? Lubang galian tempat kamu digali. Dan dia spesifik disebut di sini tentang Abraham, nenek moyang kita, Sarah. Nah, Yesaya begitu jelas mengajak kita untuk belajar, bahkan meneliti setiap peristiwa, bahkan setiap pribadi, setiap leluhur kita. Ya, contohnya Abraham dan Sarah.
Dan saya ingin menyebut sedikit sebanyak di sini tentang leluhur kita. Siapa kan mereka ini? Yang disebut dalam Alkitab, dalam Ulangan 32 ayat yang ke-7 tadi, keturunan yang lain yang merujuk kepada bermula daripada Adam dan Hawa, Set, Enos, Kanan, Mahalalel, Enok, Matusala, Lamek, Noh, Sem, dan sampailah kepada turunan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan inilah keturunan-keturunan yang perlu kita belajar, yang perlu kita contohi. Nah, itulah pesanan Musa yang kedua. Yang ketiga adalah, tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjukkan kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan memberitahu kamu. Nah, perintah Musa yang ketiga kepada generasi Yosua dan generasi yang baru, dia katakan, tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjukkan kepadamu. Dan tanyalah kepada tua-tuamu, maka mereka akan memberitahumu. Nah, di sini kita melihat konteks ayahmu yang disebut di sini dan konteks para tua-tua di sini merujuk kepada generasi yang telah hidup setia di dalam melakukan perintah Allah. Inilah generasi yang tidak keluar dari batas hukum Taurat ataupun firman perintah Tuhan. They kept God's commandment and never stayed outside the boundaries of God's word and law. Maka dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada kehidupan mereka. Dan di sini ada satu perintah yang begitu spesifik. Dia katakan, tanyalah kepada ayahmu. Dalam Ayub 12 ayat yang ke-12 berkata, dikatakan bahwa hikmat terdapat pada kalangan tua dan pengertian pada kalangan yang lanjut usia. Saya menyeru ramai di antara kita di sini adalah pemimpin-pemimpin muda. Jangan kita mengabaikan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Mereka telah bukan sejak makan garam lebih daripada nasi yang kita makan, tapi mereka memiliki hikmat. Mereka memiliki pengetahuan dan pengertian. Saya secara pribadi, saudara dan saudari, saya ada beberapa mentor yang lebih besar daripada saya, yang begitu usia daripada, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang mau 80 tahun ke atas. Dan apabila saya bersama dengan mereka, saya keep quiet. Saya tidak bercakap banyak. Saya mau mereka bercakap. Dan saya begitu belajar banyak daripada mereka. Dan mereka suka menceritakan kehidupan mereka. Bahkan mereka suka menceritakan tentang kelemahan, kekurangan, bahkan failures mereka pada masa lalu. Dan saya mengambil iktibar daripada semua itu. Dan saya katakan, I'm not going to repeat. Saya tidak boleh mengulang apa yang kesilapan yang dia telah perbuat. Dan saya belajar. Apabila saya pulang kampung, saya berjumpa dengan bapak saya, berjumpa dengan bapak mertua, ibu mertua saya, bahkan uncle-uncle saya yang sudah lanjut usia. Saya suka duduk dan mendengar mereka bercakap. Dan saya belajar banyak daripada mereka. Karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Ayub 12 ayat ke-12 berkata, belajarlah, hikmat ada pada kalangan tua, dan pengertian ada di kalangan orang yang lanjut usianya. Jadi dorongan saya kepada kita sebagai anak-anak muda, pemimpin muda, jangan sombong. Mungkin kita memiliki pendidikan yang tinggi, yang mungkin kita memiliki kebolehan yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Tapi jangan kita sombong, saudara. Karena kita akan belajar banyak daripada generasi-generasi yang sudah mendahului kita. Bahkan dalam Imamat 19:32 juga berkata, bangkitlah, berdirilah di hadapan orang yang sudah beruban. Hormatilah orang yang sudah tua, dan takutlah kepada Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, Imamat juga mengingatkan kita, supaya kita arise, kita bangkit, kita pergi kepada mereka. Kita minta nasihat kepada mereka. Saya mau challenge kita hari ini. Jika kau adalah seorang pemimpin muda, do you have mentor? Adakah mentor di dalam hidupmu? Adakah orang-orang generasi yang tua yang Anda boleh pergi kepada mereka
Anda boleh minta nasihat kepada mereka. Anda siap untuk ditegur oleh mereka. Dan saya ambil satu ayat lagi dalam Amsal 16 yang ke-31 berkata, rambut yang beruban ialah mahkota yang mulia, yang didapati pada jalan kebenaran. Saudara dan saudari, jika engkau adalah generasi yang mungkin dalam kategori pemimpin yang beruban, ataupun sudah pemimpin yang sudah agak tua, yang sudah agak pengalaman, berilah, kongsikanlah pengalamanmu kepada generasi, bahkan pemimpin-pemimpin seperti kita ini yang masih muda. Kita perlu belajar daripada generasi ini. Kita mau belajar lebih lanjut lagi tentang perintah yang ketiga ini. Musa berkata, tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjuk kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan memberitahu kamu. Ada sesuatu yang sangat spesial di sini. Karena perkataan tanya, ini dari bahasa asli Ibrani, shal, yang bermaksud memohon, meminta, bukan hanya asking for the sake of asking. Tidak, ini betul-betul to inquire ataupun to make a request, ataupun to beg, ataupun ini ada unsur-unsur desakan. Karena generasi hari ini, we need the older generation untuk kita menjadi successful di dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan, di dalam careermu, dalam kehidupanmu, saudara. Kita perlu banyak belajar daripada generasi yang sebelumnya. Karena perkataan tanya di sini, shall ini, ada unsur desakan. Ya, ada unsur desperate plea di sini. Ya, maka dengan itu, saudara, ini sangat penting. Pada masa lalu, umat Israel dan raja-raja, mereka boleh langsung berhubung dengan Tuhan itu melalui para nabi. Karena mereka, apabila mereka ada masalah, mereka tahu bahwa mereka boleh mendapat idea daripada Tuhan melalui para nabi. Ya, kita lihat di dalam Raja-Raja 22 ayat yang ke-7. Raja Yosafat berseru di tengah-tengah peperangan. Dia berkata seperti ini, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya kita dapat mencari petunjuk daripadanya. Raja sendiri tahu tentang nilai, bahkan tentang kehadiran, tentang nasihat daripada seorang nabi Tuhan. Nah, kita lihat bahwa apa yang terjadi sebaliknya, oleh karena Yosua tidak memohon petunjuk dari Tuhan, maka dia melakukan kesalahan, ya, dengan membuat perjanjian damai dengan orang Gibeon pada waktu itu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, para pemimpin hamba Tuhan, elemen bertanya ini sangat penting. Ya, elemen merasakan bahwa kita perlu memohon, kita perlu inquire, to make a request kepada orang-orang. Dalam konteks di sini, kepada ayahmu, ya. Apa yang maksudnya di sini, saudara? Mungkin ayahmu ini berbicara, mungkin juga berbicara tentang kalau engkau ada seorang ayah ataupun bapak rohanimu, ya, datang kepada mereka, minta nasihat kepada mereka. Nah, Musa berkata, tanya kepada ayahmu. Apa yang akan terjadi, saudara, apabila kita bertanya? Maka dia akan menunjukkan kepadamu. Ya, Allah memberi kepastian kepada umat Israel bahwa apabila mereka bertanya, mereka pasti akan mendapat jawaban. Apabila mereka bertanya kepada, meminta nasihat daripada ayah mereka, daripada para tua mereka, daripada bapak rohani mereka, mereka pasti akan mendapat petunjuk. Nah, Ulangan 32 tadi berkata, tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjukkan kepadamu. Kadang-kadang kita tidak ada idea untuk apa yang harus kita lakukan. Sebagai perkongsian daripada hidup saya sendiri, dalam setiap major decision yang saya perlu buat, walaupun saya sudah berkeluarga, saya punya tanggung jawab, saya sudah agak mature, agak matang, saya rasa saya boleh membuat keputusan tanpa merujuk kepada siapa-siapa. Tapi I can tell you, saya banyak merujuk dalam major decision
Saya merujuk kepada ibu bapak saya. Saya merujuk kepada bapak-bapak rohani saya. Mertua saya minta pandangan. Kadang-kadang saya tidak setuju dengan mereka, pandangan mereka sebenarnya. Tapi apabila saya pulang dan saya meditasi, saya merenungkan dan memikirkan, akhirnya saya menemukan jawaban. Saya katakan, wow, there is a wisdom. Ada beberapa kali saya selamat daripada karena mendengar nasihat daripada ibu bapak saya, orang tua. Walaupun itu bercanggah dengan keinginan saya sebagai anak muda pada waktu itu. Nah, perkataan menunjuk ataupun inform ini dari bahasa asli yang bermaksud neget ini, dari bahasa Ibrani neget yang bermaksud meletakkan sesuatu objek di tempat yang tinggi untuk semua orang melihat. Perkataan menunjuk ataupun inform ini juga digunakan ketika Allah menyatakan kehendak dan rancangannya melalui mimpi dan melalui Tauratnya kepada para nabi. Maksudnya di sini, apabila kita rendah hati, kita bertanya kepada orang tua kita, Tuhan akan reveal the secret, Tuhan akan reveal pengetahuannya, Tuhan akan reveal kehendak dan rancangannya kepada kita. Nah, kita melanjutkan lagi. Perkataan memberitahu, ya, dalam ayat ini, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan memberitahu kamu. Perkataan memberitahu dalam bahasa Inggris tell. Dalam bahasa Ibraninya amar. Bermaksud, saudara, bercakap ataupun to speak. Dalam pengertian yang lain, membuktikan to prove ataupun menjawab, to answer. Ini bermaksud para tua-tua pasti akan memberi jawaban dengan sejelas-jelasnya serta dengan buktinya sekali apabila mereka ditanya. Dan ini memang benar. Apabila saya bertanya kepada ibu bapak saya, apabila saya bertanya kepada orang mertua saya, apabila saya bertanya kepada uncle-uncle saya yang lebih tua, bapak-bapak rohani saya tanya satu soalan, mereka bercakap dan mereka buktikan itu. Memanglah long-winded, kadang-kadang mereka banyak ceritakan banyak pengalaman mereka, tapi it's okay, ya. Dan di situ kita mendapat jawaban. Nah, kita semua tahu firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah dan kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Wow, ini luar biasa, saudara. Biasanya orang akan datang kepada Abraham pada suatu masa untuk isu-isu yang berkaitan dengan iman mereka. Manakala orang akan datang kepada para tua-tua untuk isu-isu seperti community, adat, resam, dan sebagainya. Saya sangat percaya, Anda tahu ada orang-orang yang ahli ataupun pakar di dalam bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. Ya. Kalau masalah keluarga, kalau ada masalah suami dan istri, saya ada dua couple yang saya tidak perlu saya berpikir panjang untuk bertanya dan berjumpa dengan mereka untuk nasihat. Kalau itu soal pelayanan, soal yang lain, pastoral dan sebagainya, saya ada beberapa orang yang saya tidak perlu cari-cari, ya, karena ini adalah orang-orang yang banyak menambah nilai di dalam kehidupan saya secara personal. Nah, sebagai aplikasinya, saudara, ada beberapa aplikasi di sini. Sebagai seorang pemimpin intergenerasi, ya, kita ini adalah pemimpin intergenerasi. Maksudnya kita telah ada pemimpin yang mendahului kita dan kita sedang memimpin, dan ada orang ataupun ada barisan pemimpin anak-anak muda yang kita sedang pimpin hari ini. Saya menganggap kita ini adalah pemimpin intergenerasi. Saudara, mari kita perlu belajar daripada bapak-bapak rohani kita yang terdahulu. Bukan hanya belajar daripada kejayaan mereka, tapi juga belajar daripada kelemahan dan kesilapan mereka. Selain mencontohi dan menteladani mereka, kita juga belajar dari kesilapan mereka. Karena one of the best lesson yang kita boleh belajar adalah daripada kesilapan mereka, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Sebagai pemimpin muda, mari kita berani dan humble untuk rendah hati, untuk bertanya, ya, kepada ayahmu. Kalau ayahmu dan ibumu masih hidup, saudara, walaupun mereka mungkin ketinggalan zaman, ya, banyak hal yang mereka tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu tentang dunia teknologi hari ini. Saudara, mereka memiliki wisdom, mereka memiliki pengertian yang jauh daripada pengertian kita. Pergilah kepada para tua-tua. Ini para tua-tua ini mungkin adalah pemimpin-pemimpin rohanimu, mentor-mentormu yang ada. Jangan sombong, ya. Jangan menganggap diri kita lebih. Jangan menganggap diri kita kita berpendidikan, you don't need anybody.
You can do it yourself. Jangan sombong. Mari kita menganggap pemimpin lama, pemimpin jangan kita menganggap pemimpin lama ini sudah tidak relevan bagi kita, bagi generasi kita, bagi gereja kita. They are playing very important part di dalam kehidupan kita. Nah, kepada pemimpin-pemimpin senior, saya juga percaya ada juga di sini pemimpin-pemimpin senior. Anda juga perlu humble dan terbuka dan siap untuk menunjukkan jalan, mengajar pemimpin-pemimpin yang datang meminta untuk dimentor, untuk dididik, untuk dilatih. Kongsikan pengalaman Anda dengan terbuka kepada pemimpin generasi muda. Anda perlu come alongside dengan generasi muda hari ini. Generasi ini perlukan Anda, saudara. Timotius perlukan Paulus. Elisa perlukan Elia. Daud perlukan Nathan. Yosua perlukan Musa. Esther perlukan Mordekai. Kita perlukan pemimpin-pemimpin yang lebih berpengalaman daripada kita to come alongside. Saya harap saudara bahwa kita mula membangunkan budaya kepimpinan intergenerasi ini dalam gereja kita. Dan ini perlu diajar. Karena saya melihat bahwa gap di antara generasi terdahulu dan generasi hari ini begitu jauh. Kita berbicara tentang generasi X, kita berbicara tentang generasi Y, kita berbicara tentang generasi Gen Z. Banyak generasi dan gap ini semakin meluas. Jurang di antara generasi. Maka dengan itu saudara, gap ini perlu disempitkan, perlu dibawa. Dan generasi ini perlu come together, to work together untuk kerajaan Tuhan. Sebagai kesimpulan saudara dan saudari yang saya kasih, para hamba-hamba Tuhan, para pastor, leaders, mari kita belajar dari kesilapan generasi yang lalu. Tapi kita tidak tinggal di dalam apa yang telah terjadi masa lalu. Kita belajar daripada mereka, supaya kita boleh mengelak dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Pemimpin yang cepat belajar dari kesilapan pemimpin yang lalu akan menjadi pemimpin yang bijak dan efektif di dalam pelayanan mereka. Pemimpin intergenerasi adalah pemimpin yang belajar dari pemimpin yang terdahulu, yang rendah hati, mau diajar, mau berkongsi. Kemudian mempersiapkan generasi yang seterusnya dan memperingatkan mereka tentang apa yang mereka telah pelajari. Akhir sekali, Musa mengingatkan kita 3 perintah, 3 commandments kepada Yosua dan generasi sebelum dia katakan, ingatlah zaman dahulu. Pertimbangkanlah tahun-tahun angkatan yang lalu. Tanyalah kepada ayahmu, maka dia akan menunjukkan kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan memberitahu kamu. Sekian perkongsian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.